Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia RT Laur. Saya mahasiswi STIPA Santo Sriulus Ruteng. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban dari ketiga pertanyaan berkaitan dengan mata kuliah administrasi paroki. Pertanyaan pertama, pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat. Bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama. Hukum adalah aturan dan ukuran tindakan di mana manusia didorong untuk bertindak atau tidak bertindak. Karena lex atau hukum berasal dari ligare atau untuk mengikat, karena ia mengikat seseorang untuk bertindak. Pandangan Thomas Aquinas tentang hukum ada 4. Yang pertama, hukum dibuat dengan akal budi atau rationalis ordination. Yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Yang ketiga, membuat hukum. Yang keempat, promulgasi hukum. Menurut pandangan Santo Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas dasar pemikiran dari akal budi manusia itu sendiri, dan suatu aturan, kaidah, ukuran dari tindakan manusia. Menurutnya, suatu tindakan sederhana yang dilakukan dalam hidup sehari-hari sebagai aturan dapat diartikan sebagai hukum. Manusia merupakan objek dari hukum karena manusia merupakan berakal budi, makhluk berakal budi atau animal rasional. Hukum sendiri merupakan aturan dan ukuran untuk tindakan manusia. Oleh karena itulah, suatu tindakan akan benar-benar sebagai tindakan manusia kalau berkaitan erat dengan kodrat manusia sebagai makhluk berakal budi. Jadi, menurut esensi dan inti dari hukum itu berada dalam akal budi dari manusia itu sendiri. Yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Suatu sifat esensial yang kedua yang harus ada dalam sebuah hukum yakni tujuan hukum untuk suatu bonum commune atau kebaikan bersama. Hukum berasal dari akal budi praktis. Praktis yang dimaksud ialah bahwa setiap manusia menuju akhir yakni kebahagiaan. Tujuan dari sebuah hukum ialah untuk dapat mencapai kebahagiaan manusia. Namun setiap kebahagiaan dinyatakan untuk kebahagiaan yang menyeluruh. Kebahagiaan individu haruslah sesuai dengan kebahagiaan semua orang dalam masyarakat. Yang kedua, pembuat hukum. Menurut pandangan Thomas Aquinas, untuk mengatur segala sesuatu demi suatu kebaikan bersama adalah tugas bagi rakyat secara keseluruhan atau seseorang yang adalah wakil seluruh rakyat. Oleh karena itulah, pembuat hukum haruslah bertanggung jawab terhadap rakyat secara keseluruhan, baik rakyat banyak atau seorang personal publik. Menurut Thomas, hendaknya yang membuat hukum dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat. Ia menekankan pula bahwa orang yang membuat hukum adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu komunitas dan rakyatlah yang memilihnya. Yang ketiga, promulgasi hukum. Menurut pandangan Thomas Aquinas, dengan adanya pengumuman itu, hukum dapat memiliki daya dan kekuatan yang lebih dominan untuk dapat mengikat dan dapat dilakukan oleh setiap orang di bawah otoritas pembuat hukum. Hukum kodrat manusia tidak perlu diumumkan lagi dalam kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat. Sebab menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum kodrat telah nyata dan diumumkan dengan adanya kehadiran manusia di dunia. Kehadiran manusia di dunia merupakan bentuk pengumuman hukum kodrat manusia dari pencipta. Pertanyaan yang kedua, mengapa gereja membutuhkan hukum? Hukum dibuat dalam rangka menetapkan hak-hak yang orang per orang atau kelompok kewajiban seorang terhadap kesejahteraan umum.
individu, dan sebagainya. Gereja membutuhkan hukum karena membutuhkan tatanan dan pengaturan visi misi dapat dijalankan dengan efektif. Jadi, hukum adalah sebuah sistem menciptakan, mengorganisir dimensi-dimensi kehidupan manusia adalah hidup bersama. Di dalam gereja sendiri, hukum mengabdi kepada kesejahteraan rohani dan keselamatan jiwa-jiwa. Pertanyaan nomor 3, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja? Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan lahir darinya. Kristus dan gereja membentuk satu tubuh, dengan Kristus sebagai kepala gereja sebagai tubuhnya. Oleh karena itu, Yesus sebagai pusat dan tujuan hidup gereja. Hukum cinta kasih yang menjadi intisari Injil juga menjadi hukum dan norma di dalam gereja, bahkan norma fundamental tertinggi. Cinta kasih sendiri memiliki makna yang sangat abstrak dan luas, bahkan memiliki nuansa subjektif dan menonjol dibahasakan secara konkret dan real dalam tatanan nilai dan prinsip tertentu. Dalam hukum cinta kasih terkandung dengan sendirinya relasi dan interaksi manusia dengan sesamanya menurut pola dan berdasarkan tatanan nilai tertentu. Beberapa bahasan cinta kasih adalah antara lain ialah menghormati hak-hak orang lain. Hukum cinta kasih di dalam gereja yaitu manusia harus mencintai Allah dengan segenap daya yang ia punya, dan unsur lainnya adalah cinta kepada Allah dikonkretkan dengan cinta kepada sesama, sebab ada juga tertulis bahwa mengasihi sesama artinya dengan mengasihi Allah. Bagi teman-teman, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya.